Makin banyak brand monitor baru di Indonesia dan gue juga bisa akuin market monitor di Indonesia itu juga mulai growth banget. Banyak orang yang udah concern juga terhadap kualitinya, beli monitor tuh nggak ngasal-ngasal lagi sekarang. Kalau lihat tahun 2015 ke bawah ya, patokannya tuh rata-rata cuma ukuran dan harga doang. Dan semakin berkembangnya awareness pembeli monitor ini, tentu kompetisi antar brand pun itu semakin gila. Dan kali ini brand baru dari Gisu akan segera rilis di global. Dan salah satunya monitor gaming yang kita pegang ini, yaitu Gisu GM270 J07F dengan 27 inch 2K 240Hz dengan harga yang kompetitif dan langsung melawan brand-brand yang gede yang udah lama di Indo. Kalau masuk di Indo, apakah kabarnya nanti brand Gisu ini? Sebelum kita masuk ke barangnya, gue tuh mau cerita sedikit soal brand yang sama-sama masih asing di telinga kita nih, yaitu Gisu. Jadi di Cina sekarang, Gisu itu ternyata sudah berpengalaman dalam dunia IT dari tahun 2011. Dan artinya itu sudah 13 tahun lebih, bukan pemain baru bisa dibilang ini. Dan biasanya nih, kalau brand itu modal nama aja alias beli OEM, terus tempel mereknya. Gisu ini beda bro. Tahun 2017 tuh dia investasi 1,1 miliar yuan untuk bangun pabrik sendiri. Kalau bangun rumah di Indonesia itu udah segede apa gitu. Kalian juga bisa lihat detailnya di halaman Gisu di website Alibaba. Di sana tuh banyak banget dokumentasi dengan produk mereka, mulai dari monitor murah di harga 1 jutaan sampai 4 jutaan. Kalau website resminya ada, tapi baru akan launching tanggal 15 bulan ini. Mungkin di sana sudah punya halaman Alibaba yang verified, mungkin sudah sangat cukup kali ya buat sales dan marketing ke seluruh dunia. Beda sama di sini yang kalau punya website resmi itu mungkin baru bisa dipercaya. Nah, tahun ini Gisu tuh berencana untuk melebarkan sayapnya secara resmi masuk ke pasar global. Makanya dia tuh mengirimkan salah satu monitor andalan mereka tuh buat kita review dan kasih gambaran ke kalian saat monitor ini masuk ke pasar Indonesia nanti. Kalau jadi masuk. Kita bahas dulu dari sisi desainnya. Secara desain sih sebenarnya ini cakep loh. Kelihatan gaming dan futuristik banget. Tapi nggak norak-norak banget gitu. Bagian belakangnya itu ada aksen-aksen ala Alienware zaman dulu yang dinominasi warna grey dan ada list warna biru Tosca. Sementara kalau dilihat dari depan, seluruh body dan standnya ini kelihatan warna hitam aja. Jadinya itu tuh warna di monitor ini ada dual tone depan belakangnya. Jadi asik nggak boring aja ngelihat monitornya. Bagian portnya juga mereka kasih cover biar kelihatan lebih rapi. Nah ini jarang banget diperhatikan untuk monitor-monitor murah. Untuk standnya ini kelihatan gede dan gagah banget. Bahannya besi dan plastik. Emang agak kopong ya kalau diketok, tapi ini cukup kokoh lah. Gak terasa ringkih sama sekali. Standnya ini juga sudah ergonomis yang bisa diatur ketinggiannya ini dan bisa diputar sampai 90 derajat. Jadi bisa landscape atau potret. Tapi yang perlu diperhatikan, rel untuk atur ketinggiannya ini agak berat di awal. Jadi suka kaget gitu pas atur monitornya. Dan kalau kita sentuh nih kayak yang gua sentuh sekarang nih, nah itu tuh kelihatan wobble-nya dan gak stiff gitu. Solusinya mungkin bisa lepas stand-nya dan langsung pakai bracket kesayangan kalian karena monitor ini udah punya VESA mount 100 x 100 mm, jadi lebih fleksibel. Yang gue kurang suka adalah tombol navigasinya di sini. Jadi monitor ini punya 5 tombol navigasi yang berderet di bagian kanan bawah monitor. Di sini kalian bisa nyalain monitor dan masuk ke menu OSD untuk ubah seluruh setting yang ada di monitor ini. Gue nggak paham sih kenapa masih pakai tombol yang berderet kayak gini. Udah gitu tombolnya juga agak keras, mungkin nextnya bisa kasih joystick aja biar lebih gampang. Seenggaknya kasih tombol yang lebih empuk lah, jadi lebih friendly lah ketika kita lagi setting-setting monitornya. Sekarang kita masuk ke menu utama, spek dan panelnya. Seri ini bukan seri termurah dengan spek rendahan. Ukuran monitor ini 27 inch, panelnya tuh IPS, dimana bisa dibilang panel yang cukup bagus. Resolusinya QHD 2K dan refresh rate-nya itu 240 Hz. Gila. Ini sebenarnya udah masuk menengah ke atas, udah luas kenceng. Monitor ini juga sudah support HDR dan adaptive sync. Untuk outputnya sendiri, monitor ini juga punya 2 HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4. Udah cukup lah menurut gua juga. Kalau kalian lihat di sini ada port audionya juga. Padahal monitor yang kita review ini nggak punya speaker, tapi ternyata setelah gua tanya ke Gisunya langsung, ada varian yang punya speaker ternyata. Dan mungkin mereka belum memutuskan nih yang akan dijual di pasar global itu nantinya pakai speaker apa enggak. Kita lihat aja nanti. Terus dia juga tulis kalau color gambutnya ini NTSC 72%. Dan dengan klaim seperti ini sih harusnya itu udah 90-an% sRGB-nya.
gue langsung uji coba aja color gamutnya pakai Kalman dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari klaim mereka sendiri. sRGB itu 99,9%, NTSC 86,9%, Adobe RGB-nya 88,8%, DCI P3 98,5%, dan Rec 2020 itu 72,5%. Dengan maksimum brightness-nya di 309 nits. Ini sih cukup gokil, udah profesional grade. Kalau kita nyalain mode HDR-nya, warnanya itu kelihatan lebih deep, tapi color gambutnya ada penurunan sedikit dan brightness-nya itu turun setengahnya. Tapi walaupun color gambutnya tinggi, monitor ini perlu dituning lagi supaya maksimal. Karena Delta E 2000-nya yang kita dapat itu lumayan tinggi nih, di angka 5,4. Dimana kalau semakin tinggi semakin kurang bagus. Untuk respon time-nya sendiri pada mode standar, gue mendapatkan average respon time-nya di 7,2 millisecond dengan base-nya itu di 3,3 millisecond. Tapi kalau butuh yang lebih kencang lagi, kalian bisa ubah mode respon time-nya ke yang paling tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi sampai average-nya di sekitar 4 millisecond. Ini sebenarnya lebih kayak overdrive respon time. Tapi hati-hati, semakin ditarik tinggi, kalian akan lebih sering nemuin RGB overshoot. Dan ini biasa terjadi dengan monitor yang memberikan fitur overdrive atau overclock respon times. Yang jelas untuk respon time sendiri tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Kalau gua coba UFO test, ini detail UFO-nya masih kelihatan dan gue bisa lihat jelas mata alien dan body UFO-nya di sini. Jadi ini masih keren lah untuk monitor ini. Experience gue sendiri selama pakai monitor ini cukup puas. Gue coba main game FPS kayak Valorant yang butuh gerakan satset, itu mulus-mulus saja, hasilnya bener-bener bikin gameplaynya itu tuh bagus banget. Musuh baru nongol dari tembok langsung tembak, musuh baru teleport langsung aja tembak. Bener-bener kerasa smooth. Tapi yang namanya main game lagi seru-seru kan, pasti kadang tuh hilaf aja karena gerasak gerusuk. Jadi pastiin kalau meja kalian kokoh kalau kalian tuh rusuh orangnya, karena monitor ini agak wobble. Untuk kualitas layarnya juga, gue cukup kaget padahal monitor gaming yang seringnya dilupakan untuk urusan warna, buat dipakai nonton, desain kerja, atau semuanya itu bisa manjain mata. Tapi pesonanya itu keluar pas gue coba install wallpaper engine di sini kayak ini nih. Efeknya itu keluar semua, apalagi layarnya tuh yang luas, ini bikin detailnya itu beneran kelihatan semua. Gue sampai betah mantengin wallpaper doang di layar ini. Jadi buat wibu-wibu harusnya tuh suka nih melamun sambil lihat wallpaper wibu. Apalagi kalau HDR-nya dinyalain, semua warnanya itu bener-bener kerasa realistik. Nonton film atau movie semuanya itu jadi lebih hidup. Tapi ada kekurangannya yang berasa sama gue nih pas nikmatin layar ini. Pas lagi asik nikmatin di ruangan gelap, gue ngeliat ada IPS glow di beberapa titik. Artinya di bagian ujung-ujungnya itu ada kebocoran cahaya. Lihat aja kalau lampunya dimatiin dan layarnya hitam, itu kelihatan banget IPS glow-nya. Lumayan banyak di beberapa sudut. Buat para desainer ini harus hati-hati karena IPS glow itu bisa bikin warna agak melenceng di bagian sudut layar. Semoga nanti kalau udah rilis go internasional gitu kan bisa diminimalisir lah yang kayak gini. Kalau sampai hilang total juga sebenarnya itu nggak mungkin karena penyakitnya IPS ya emang kayak gitu, IPS glow itu selalu ada. Kesimpulannya, overall sih gue suka sama monitor ini, dipakainya tuh nyaman, luas, dan pastinya keren. Kekurangannya ya pasti ada di stand yang agak keras buat turunin atau naikin layarnya. Dan layarnya sendiri rada wobble. Tapi bisa diatasi dengan bracket. Lagian di kamar gue juga sebenarnya semua monitor itu pakai bracket biar lebih rapi. Kalau kalian mau ngikutin, kalian tinggal beli VESA bracketnya aja. Yang jadi pertanyaan besarnya adalah di harganya sebenarnya. Kita lihat nih di Alibaba, harga monitor ini ada di sekitaran $199 atau 3 juta rupiah. Kalau emang nanti rilis di harga segitu di Indonesia, gua rasa sih seksi banget ini monitor. Tapi yang ditakutkan, gua dapat bocoran kalau rilis di sini akan kena di harga sekitar $250, yang mana kompetisinya akan sangat amat sangat sengit. Karena di Indonesia itu di price range mepet 4 juta itu ada MSI, Asus, ViewSonic yang sama-sama punya layar 27 inch 2K. Walaupun belum ada yang lawan refresh rate-nya yang sampai 240 Hz. Tapi ya buat terobos pasar di Indonesia dengan merek baru itu harus head to head sama brand yang udah puluhan tahun ada di Indonesia. Karena dengan cara taruh spek tinggi doang tapi harganya mahal, dengan brand baru itu tetap susah dipercaya di Indonesia. Semoga Gisu ini bisa kasih kejutan lah di Indonesia, mungkin bisa mewarnai kompetisi pasar monitor di Indonesia, mungkin dengan kasih harga yang nggak bisa ditolak, garansi yang jelas dan terjamin. Kita tunggu aja kalau semua ini sesuai rencana, di bulan Oktober Gisu ini sudah
mulai ekspansi ke Indonesia. Komen aja di bawah, kasih pendapat kalian tentang monitor ini. Gua Rodi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.